sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 dan 19. Kolose pasalnya yang kedua, ayat 18 dan 19. Kalau semua sudah dapat, saudara simak dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan dan kita merenungkan setiap kata yang disampaikan oleh kebenaran ini. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 18-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita menyebut diri kita orang Kristen, ada satu tujuan dalam kekristenan kita, yaitu kita mau jadi dewasa di dalam kekristenan kita. Kenapa kita harus jadi dewasa? Supaya kita mencapai kedewasaan penuh, sama seperti Kristus. Amin. Kita punya tujuan ini sebagai orang Kristen. Jadi di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ini yang harus menjadi perenungan seumur hidup kita. Kita harus jadi dewasa. Kenapa? Karena Yesus itu hanya mau menikah dengan orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang masih kanak-kanak tidak mungkin masuk di dalam pernikahan anak domba Allah. Amin, saudara. Jadi harus dewasa. Harus mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, untuk jadi dewasa itu kita butuh yang namanya bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh adalah itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang Kristen tidak bertumbuh, itu baru luar biasa. 20 tahun yang lalu sampai 30 tahun, sudah 30 tahun ikut Tuhan, hidupnya tidak bertumbuh. Itu luar biasa, saudara. Dan orang ini dengan bangga, wah saya orang Kristen. Tapi tidak mencapai kedewasaan yang diinginkan. Bagaimana kita bisa dewasa? Kita harus memperhatikan pertumbuhannya itu dulu, saudara. Firman Roh Kudus itu adalah makanan, minuman, dan oksigen bagi rohani saya dan saudara. Dan saya selalu sampaikan, orang Kristen kalau dia hidupnya baca firman, renungkan firman, itu biasa. Yang luar biasa kalau ada orang Kristen, satu hari pun di dalam hidupnya dia tidak pernah pegang Alkitab. Itu baru luar biasa. Dan ini yang terjadi di mana-mana, saudara. Padahal firman dan Roh Kudus itu merupakan makanan utama pertumbuhan rohani kita. Kita mau capai kedewasaan, kita harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh itu kita harus perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan saksama apa yang menunjang bagi pertumbuhan rohani kita. Beberapa bulan terakhir ini kita bicara bagaimana bertumbuh rohani kita. Kalau tanggal 16 Mei bulan lalu Bapak Gembala menyampaikan bahwa apa yang harus kita perhatikan faktor-faktor yang menunjang bagi pertumbuhan rohani kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lupa akan hal itu, mari simak kembali channel YouTube dan saudara bisa belajar. Apa yang bisa menyebabkan saya ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu harus diperhatikan dengan saksama. Karena itu tujuan kita.
Kenapa kita harus dewasa? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, di samping ada faktor-faktor yang menunjang bagi pertumbuhan rohani, ada juga hal-hal yang menghambat. Ada juga faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan rohani kita untuk bisa bertumbuh. Dan kita akan belajar bersama-sama. Kira-kira pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang faktor penghambat di dalam pertumbuhan rohani. Dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini apa kira-kira faktor-faktor di dalam kehidupan kita yang menghambat pertumbuhan hidup kita, pertumbuhan rohani kita tidak mencapai kedewasaan yang diinginkan. Kalau kita pelajari budaya orang Ibrani, orang Yahudi, saudara. Bagi orang Ibrani dan orang Yahudi, orang itu akan dikatakan sudah cukup dewasa, sudah cukup di dalam pemahaman kedewasaan firman-Nya, pemahaman kedewasaan kebenarannya itu antara range waktu 3 sampai 5 tahun. Baru dikatakan ini so bisa jadi pengajar. Makanya penulis kitab Ibrani bilang, kamu ini sebenarnya ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Tetapi masih sampai hari ini masih diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan saya menyelidiki bagaimana jangka waktu yang ditentukan bagi seseorang itu sudah dikategorikan dewasa di dalam Tuhan. 3 sampai 5 tahun, saudara. Dan kalau kita dalam waktu 3 sampai 5 tahun tidak mencapai kedewasaan yang diinginkan, dalam waktu 3 sampai 5 tahun kita belum jadi serupa dengan Kristus, itu perlu dipertanyakan. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita apakah sudah serupa dengan Kristus atau belum? Nanti sebentar kita akan belajar lebih banyak lagi tentang hal ini, tetapi pada pagi hari ini saya lebih akan fokus tentang faktor-faktor yang menghambat bagi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang adalah ada faktor yang kontra dengan penunjang pertumbuhan itu. Artinya faktor yang pertama kita bisa lihat, mulai yang pertama. Dari makanan yang tidak terolah dengan baik. Dalam hal ini makanan firman Tuhan itu sendiri, saudara. Sajian makanan yang tidak diolah dengan baik, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tidak diolah dengan baik, dalam hal ini bisa saya sampaikan, bisa saya katakan adalah pengkhotbahnya. Ketika seorang pengkhotbah tidak bisa benar-benar bereksegesa di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhannya, maka kebenaran itu bisa jadi sebuah kebenaran yang akan sangat menghambat pertumbuhan rohani seseorang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya. Kalau di dalam dunia teologi itu ada 2, ada eksegesa, ada eisegesa. Kalau eksegesa, saudara, itu apa yang disampaikan oleh firman itu yang dikeluarkan apa adanya. Tapi kalau eisegesa, biasanya pengkhotbahnya sudah punya konsep sendiri dalam pikirannya. Oh, saya mau lakukan ini. Saya mau sampaikan ini. Saya mau tembak yang sana. Saya mau tembak yang sana. Dia sudah punya konsep sendiri, kemudian dia ambil Alkitab untuk mencocokkan konsep pikirannya. Itu yang berbahaya. Makanan-makanan seperti ini yang disajikan kepada jemaat sehingga membuat jemaat itu tidak bisa bertumbuh dengan benar di dalam pertumbuhan rohaninya, saudara. Menghambat pertumbuhannya. Ketika sebuah penyajian makanan firman Tuhan tidak disajikan dengan apa yang diinginkan oleh firman itu sendiri, maka penyajiannya itu bisa hambar. Penyajiannya itu jadi tidak sehat, saudara. Beruntung kita dalam sebuah komunitas di mana firman itu benar-benar disampaikan apa adanya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, saudara. Amin.
apa adanya. Tidak dipoles dengan sebaik-baiknya supaya kedengaran enak. Nanti sebentar kita akan belajar juga tentang hal itu. Hari sama-sama kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini yang harus kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Semuanya harus dikembalikan kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kira-kira ini cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Ketika seseorang menyampaikan sesuatu di mimbar-mimbar Kristen, kita jangan asal terima saja, saudara. Karena kalau kita asal terima saja, kita sedang makan sebuah makanan yang akhirnya mencelakakan pertumbuhan rohani kita. Semuanya harus dikembalikan kepada firman Tuhan. Makanya saya bilang tadi, sebagai orang Kristen, kita harus melekat dengan firman itu sendiri. Amin. Sebagai orang Kristen kita harus melekat dengan Tuhan. Bagaimana kita melekat dan intim dengan Tuhan? Dengan firman-Nya, saudara. Jatuh cinta kepada firman-Nya. Kalau kita jatuh cinta kepada firman Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita berdasarkan cinta itu kepada Tuhan. Kita melakukan pekerjaan kita melakukan usaha kita bukan lakukan untuk kepentingan kita, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Kenapa orang bisa cinta Tuhan? Karena dia cinta firman-Nya, saudara. Kalau hari ini kita belum cinta firman Tuhan, paksakan diri kita supaya kita cinta firman Tuhan. Jangan jalan dengan perasaan-perasaan kita, saudara. Oh, hari ini saya lagi tidak enak mau baca firman Tuhan. Hari ini saya lagi jengkel, hari ini. Atau banyak orang bilang, itu Alkitab adalah obat tidur paling mujarab di dunia ini. Baru satu ayat langsung tak tidur, saudara. Nggak bisa akan cinta Tuhan kalau begitu. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan? Cintai firman-Nya, saudara. Supaya kita tidak akan mudah ditawan oleh orang-orang yang punya filsafat yang kosong dan palsu ini. Yang sekarang merajalela di mana-mana. Dan saya mau sampaikan kepada kita, ketika kita mengalihkan fokus kita dari Kristus, maka kita akan mulai melihat hal yang lain selain Kristus. Ketika kita mulai melihat hal yang lain selain Kristus, kita tidak akan lagi fokus kepada Kristus. Itu yang pertama. Dari faktor yang kontra dengan penunjang untuk pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah makanan yang tidak terolah dengan baik. Yang kedua, faktor yang kontra dengan penunjang adalah si penerima makanan rohani itu tidak siap menerima makanannya. Saya dan saudara, bisa saja yang menghambat pertumbuhan rohani kita adalah kita, si penerima, tidak siap. Tidak ada nafsu makan rohani, tidak lapar dan haus akan Tuhan. Atau bukan hanya tidak siap, atau yang kedua, bisa saja dia hanya mau suka makanan yang enak-enak, saudara. Makanan yang dalam tanda kutip enak didengar. Makanan yang dalam tanda kutip enak. Wah, ini cocok dengan saya, tapi tidak sehat. Karena makanan, saudara, yang enak itu belum tentu sehat. Dan yang sehat itu belum tentu enak. Iya enggak? Tapi di dalam dunia kekristenan hari ini, dunia kita dipenuhi dengan hal-hal seperti ini.
Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua, Kisah 14 ayatnya yang kedua berkata demikian. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Perhatikan kata menolak pemberitaan. Jadi di dalam gereja orang-orang yang tidak bisa bertumbuh dengan benar di dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak siap atau tidak lapar, tidak haus akan firman itu sendiri. Jadi ketika mau dengar firman Tuhan langsung malas gitu. Membosankan. Yang seperti ini tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Seperti yang disampaikan di Kisah Para Rasul 14 ayat 2. Mereka menolak. Banyak orang-orang Kristen juga menolak pemberitaan firman yang murni itu. Sama-sama kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. Ini yang kategori orang Kristen yang kedua tadi. Yang pertama tidak siap. Ini yang kedua. Hanya suka makanan enak. Saya akan bacakan untuk saudara semua demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat-ayat 2 ayat ini menarik, saudara. Kita kembali ke ayatnya yang ketiga tadi. 2 Timotius 4 ayat 3. Saudara perhatikan di situ ada kalimat ajaran sehat. Kalau dalam bahasa aslinya artinya ajaran murni. Ya. Dalam bahasa aslinya artinya murni, ajaran sehat. Di situ juga ada kata mengumpulkan. Saudara perhatikan kata mengumpulkan. Di dalam bahasa aslinya bukan mengumpulkan tetapi mencari. Perhatikan kata keinginan. Di dalam ayat ini juga, kata keinginan bahasa aslinya artinya gatal, saudara. Jadi yang pertama, ajaran sehat dikatakan murni dalam bahasa asli. Mengumpulkan di dalam bahasa aslinya mencari. Dan kata keinginan di dalam bahasa aslinya kegatalan. Maafkan kalau saya bicara kayak begitu, tetapi itu arti bahasa aslinya. Jadi kalau saya bisa membahasakan kembali ayat ini, saudara, kira-kira ayat ini akan bicara demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran murni. Tetapi mereka akan mencari, jadi bukan mengumpulkan. Mereka akan mencari guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan kegatalan telinganya. Ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Perhatikan kata dongeng, saudara. Kata dongeng di sini arti dalam bahasa asli adalah dunia buatan sendiri. Nah, banyak orang-orang yang menjalani perjalanan hidupnya di dalam dunia ini sudah punya buatan sendiri, dunia buatan sendiri. Saya mau dunia saya yang seperti ini. Saya mau dalam 5 tahun ke depan saya sudah mencapai ini dalam hidup saya. Saya mau perjalanan hidup saya seperti ini. Jadi ketika dia masuk gereja, dia dengar firman Tuhan. Wah, tidak enak ini pendeta bicara. Tidak sesuai dengan dunia buatan saya.
Saudara bisa paham maksud saya? Ini tidak cocok dengan dunia buatan saya. Karena dia tidak cocok, mending saya cari guru lain yang mendukung dunia buatan saya. Itu maksud ayat ini, saudara. Terlalu banyak orang-orang hari ini yang memilih-milih, saya cuma suka sama pendeta itu. Saya cuma suka sama orang ini. Saya tidak suka sama orang sana. Dia khotbahnya tidak enak. Saya suka karena dia mendukung dunia yang saya bikin sendiri. Ini bahaya sekali, saudara. Mana bisa kita akan bertumbuh ke arah Kristus kalau kita punya dunia buatan sendiri. Dunia yang sudah kita rancang, nantinya saya mau begini, nantinya saya mau begini, nantinya saya mau begini. Dan kita pakai Tuhan jadi batu loncatan untuk mencapai tujuan kita. Sangat mengerikan, saudara. Kalau kita menjalani perjalanan hidup kita yang seperti ini. Yang ketiga, faktor yang kontra dengan penunjang pertumbuhan rohani seseorang adalah lingkungan rohani yang tidak sehat. Itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Bagaimana itu lingkungan rohani yang tidak sehat? Saya ajak kita baca saja ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bagaimana itu lingkungan rohani yang tidak sehat, saudara? Lingkungan rohani yang tidak sehat akan membuat saya dan saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sehingga kita tidak akan pernah bisa capai kedewasaan dalam rohani kita. Mulai ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa. Apa itu? Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini tanda utama. Tanda paling awal, tanda paling utama sebuah lingkungan rohani yang tidak sehat adalah manusia mencintai dirinya sendiri. Sangat berbahaya. Kalau kita lihat di mana-mana semua public figure, semua tokoh-tokoh terkenal selalu ditanya, apa rahasia keberhasilannya? Yang penting yang paling pertama cintai diri sendiri. Dan itu jadi kampanye di mana-mana. Cintai diri sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, love yourself. Be the best version of yourself. Gitu. Jadi versi yang terbaik dirimu. Gitu. Itu yang dikampanyekan di luar sana. Tapi firman Tuhan jelas-jelas berkata, masa yang sukar itu, tanda paling utama manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tanda orang yang mencintai diri sendiri, dia akan jadi hamba uang, dia akan membual, dia akan menyombongkan diri, dia akan jadi pemfitnah dan seterusnya. Mulai dari ayat 1 sampai ayatnya ke-9 itu dijelaskan dengan tegas, dengan jelas oleh Rasul Paulus. Ini lingkungan seperti ini. Dan kita harus hati-hati memilih pada siapa saya dan saudara mau bergaul. Karena Alkitab jelas berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Boleh berteman, tapi jangan bergaul. Berteman itu cuma sekedar say, hey, apa kabar? Sapa itu? Teman. Tapi kalau mau bergaul, tunggu dulu, saudara. Jangan membuang diri kita untuk sebuah pergaulan-pergaulan yang akhirnya merusakkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau bahasa Alkitabnya, mencemarkan roh kita, saudara. Ketika pergaulan kita tidak sehat, roh kita yang cemar, saudara. Ingat, yang masuk sorga bukan tubuh kita. Amin. Yang masuk sorga adalah roh saya dan saudara. Tubuh kita hanya selesai di kuburan. Tapi roh kita selama-lamanya hidup.
Tapi hidupnya dua tempatnya dalam kekekalan antara sorga atau neraka. Berikut saudara. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Adanya virus yang menyusup masuk. Kalau saudara pernah ingat materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang virus Sifit 01, Sin Virus Disease 01. Virus dosa yang dibawa oleh Lucifer. Dosa ini merasuk gereja hari ini. Dosa ini dimulai dimulai di Taman Eden, saudara. Dimulai dari sebuah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga dimulai dari hari itu, saudara, manusia bertumbuh di dalam akar dosa itu. Akar dosa pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara. Kenapa? Karena si virus tadi, Sifit 01, Sin Virus Disease 01. Bagaimana manusia diperdaya, manusia ditipu oleh iblis. Dan saya mau sampaikan saudara, kita hidup di dalam sebuah dunia yang dikuasai oleh virus ini. Jadi bukan cuma COVID-19 yang mengancam. Sifit 01 juga lebih mengancam lagi. Karena bukan cuma tubuh kita yang binasa. Roh dan jiwa kita juga binasa karena virus ini. Kalau kita tidak tolak dengan benar dalam hidup kita. Dimulai dari sebuah kemelesetan. Dimulai dari dosa meleset. Ya, yang dilakukan oleh Lucifer. Bagaimana akhirnya manusia diperdaya oleh kesombongannya. Manusia diperdaya oleh kesombongan yang ditumbuhkan oleh Lucifer ini. Yang ketiga, faktor yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang yang berikut adalah bakteri di dalam tubuh Kristus. Apa bakteri di dalam tubuh Kristus? Mari kita sama-sama baca Matius 23 ayat 27. Matius pasal yang ke-23 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah kamu hai orang-orang hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ada bakteri di dalam kehidupan rohani di dalam tubuh Kristus, sehingga bakteri itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi nabi palsu dan guru palsu itu digambarkan sebagai noda, digambarkan sebagai bakteri di dalam pertumbuhan tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa menilai ini orang menyampaikan sesuatu yang salah atau tidak? Orang ini disebut guru palsu atau tidak? Sederhana saudara. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan, itu berarti Injil yang lain. Kalau dia menyampaikan sesuatu sosok Yesus yang seperti ini, maka saya mau katakan Yesus yang dia sampaikan adalah Yesus yang lain. Yang menjadi permasalahan kalau kita gampang sekali terimanya, kita bingung. Bukan bingung. Kita akan menyembah Yesus tetapi bukan Yesus yang benar, Yesus yang palsu. Karena apa? Karena kita terima sebuah Injil yang bukan dari Yesus. Saya tidak mungkin untuk menjabarkan kira-kira Injil yang dari Yesus itu seperti apa. Panjang sekali pembahasannya saudara. Tetapi sederhana sekali. Di dalam pengajaran Yesus cuma bilang begini, kalau kamu mau ikut aku,
Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, dan ikutlah aku. Berarti perjalanan hidup kita bukan tentang kita lagi. Bukan tentang apa yang kita mau, tetapi apa kepentingan Tuhan, apa maunya Tuhan. Banyak orang Kristen di dalam gereja berkata, oh saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya betul-betul mengasihi Engkau Yesus. Tapi waktu dia disakiti, dia mulai, apalagi kalau yang sakitinya sesama pelayan atau hamba Tuhan, dia mulai bilang, saya sudah mau kalau begini sama Tuhan. Saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi pendeta-pendeta, saya tidak mau lagi semua-semuanya. Loh, katanya mengasihi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang dia sembah salah. Karena dia hanya mau Tuhan yang sesuai dengan pikirannya sendiri. Ini yang berbahaya, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya hanya mau Tuhan yang sesuai dengan pikiran kita sendiri. Artinya bagaimana? Oh, saya mau Tuhan itu begini. Saya mau Tuhan itu begini. Saya mau kalau saya sakit Tuhan sembuhkan. Saya mau kalau saya miskin Tuhan kasih kaya. Saya mau kalau saya susah Tuhan kasih senang hidup saya. Nah, bagaimana kalau Tuhan tidak melakukannya? Terlalu banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak mau lagi Tuhan. Kenapa? Karena dari dulu saya minta begini, Tuhan tidak kasih. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan? Nah, pengertiannya salah akhirnya. Dia tidak benar-benar kenal Tuhan. Tetapi dia hanya mau Tuhan yang sesuai dengan pikirannya sendiri. Sehingga akhirnya Tuhan yang harus mencocokkan diri dengan hidupnya. Bukan kita yang mencocokkan diri dengan Tuhan. Bukan kita yang cari hati Tuhan, bukan kita yang cari kepentingan Tuhan. Maafkan saya kalau hari ini penyampaiannya agak sedikit pedis, saudara. Tapi inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang tidak bisa saya simpan sendiri. Yang harus saya sampaikan juga, supaya kita sama-sama dengarkan ini. Saya percaya daging kita mungkin hari ini dengar tidak enak. Tapi saya sangat percaya roh kita bersorak-sorai. Karena apa? Wah, ini makanan yang saya mau. Itu roh kita. Yang menjadi masalah, kita tidak pernah peka apa yang roh kita mau. Roh kita maunya satu, firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Itu aja. Yang kita kasih makan hanya yang luarnya. Yang di dalamnya makanannya tidak sehat lah. Hanya mau yang enak-enak. Hanya mau supaya, saya mau dengar firman yang sesuai dengan dunia yang saya buat sendiri. Tidak bisa, saudara. Jadi akhirnya di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, mari sama-sama kita buka. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan kata bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Perhatikan kata pengenalan. Kenapa kita harus mengenal Yesus? Sederhana, saudara, supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Pikiran kita, pikiran Yesus, perkataan kita, bahasa Yesus, perbuatan kita, perbuatan sorga. Amin, saudara. Kenapa? Ini mungkin bisa jadi pertanyaan ya. Kenapa kita harus jadi serupa dengan Kristus? Mari sama-sama kita buka 2 ayat terakhir. Kenapa kita harus jadi serupa dengan Kristus? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28.
Saya mau share 2 ayat terakhir ini supaya kita ngerti kenapa saya harus dewasa, kenapa saya harus bertumbuh dengan benar, dan kenapa saya harus jadi serupa dengan Kristus. Ini jawabannya, 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ternyata pada hari Yesus menyatakan dirinya, yaitu pada hari kedatangannya, banyak orang akan merasa malu pada saat itu, saudara. Ya. Supaya di sini Rasul Yohanes berkata, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu. Perhatikan kata malu. Perhatikan kalimat tidak usah malu. Berarti nanti pada hari terakhir Yesus menyatakan dirinya, akan ada orang-orang yang merasa malu dengan keberadaan dirinya. Kenapa demikian? 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita maju beberapa ayat ke depan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua bicara demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Arti ayat ini demikian, saudara. Hari ini kita sedang mengejar sebuah proses pengejaran kehidupan untuk saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, dalam proses ini kita belum tahu bagaimana proses pencapaian keserupaan saya dengan Kristus. Saya belum tahu. Tapi ternyata ketika Kristus menyatakan dirinya, saudara ingat ayat tadi 1 Yohanes 2 ayat 28. Kristus menyatakan dirinya, maka setiap orang yang ada di dalam Kristus akan diukurkan berdasarkan keserupaan dengan Yesus itu. Ini maksud ayat ini. Jadi pada hari Kristus menyatakan dirinya, semua saya dan saudara yang hadir di sini hari ini atau di mana saja, pada hari Kristus menyatakan dirinya, maka kita semua ini akan diukurkan berdasarkan keserupaan dengan Yesus. Bukan berdasarkan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan berdasarkan pencapaian-pencapaian yang dalam perjalanan kehidupan sekuler kita, bukan. Tetapi kita akan diukurkan berdasarkan seberapa serupanya saya dengan Kristus. Dan pada hari itu, saudara, banyak orang yang malu. Aduh, ternyata saya tidak serupa dengan Yesus. Banyak orang yang akan datang, Tuhan bilang, sapa ngana kita tidak kenal. No, Tuhan, saya ini pelayan Tuhan. Tuhan bilang, saya nggak kenal. Kenapa? Karena yang dia kejar bukan Yesus. Yang dia kejar hanya kepentingan dirinya sendiri. Hari ini saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kejar Yesus dan kejar keserupaan dengan dia, saudara. Karena pada hari terakhir, hari dia menyatakan dirinya, saya dan saudara akan diukurkan berdasarkan keserupaan kita dengan Yesus. Dan kalau kita serupa dengan Yesus, kita masuk dalam kemuliaan kekal bersama Kristus dalam sorga, saudara. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan demikian firman Tuhan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.